Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 10 Juni 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Melunakkan Hati Tuhan. Melunakkan hati Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Sakaria pasal 8 ayat 20 sampai dengan ke-22. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa ada sebuah kesadaran tatkala manusia berdosa, membutuhkan Tuhan dan mengalami sebuah ketakutan atas murkanya Tuhan dan kemudian berbalik kepada Tuhan. Inilah yang kami akan pelajari dalam kitab Sakaria. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hanya dari 3 ayat saja kita bertemu dengan 2 kata. Di dalam ayat 21 pasal 8 dikatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan. Pada ayat 22 dikatakan, Tuhan semesta alam Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Mengapa kata yang disebut dengan melunakkan hati Tuhan? Tentu ini adalah inisiatif daripada orang-orang yang ada pada zaman itu. Kita tahu dengan jelas kitab Sakaria adalah di masa-masa di mana antara perjanjian lama dan perjanjian baru mengalami sebuah kevakuman yang sangat dalam waktu yang cukup lama. Tidak terjadi apa-apa. Dalam rentan yang cukup panjang itulah sebuah proses perjalanan manusia untuk dekat dengan Tuhan, di mana orang-orang Yahudi tidak suka lagi dengan nubuatan. Tapi dalam proses kevakuman itulah bukan berarti Allah tidak ada. Allah tetap ada sekalipun tidak dicatat di dalam Alkitab secara menyeluruh. Namun peristiwa kehadiran Tuhan, peristiwa Allah mengasihi, peristiwa pribadi-pribadi yang dipakai oleh Allah, nabi-nabi, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, perubahan dari nabi-nabi dari perjanjian lama ke perjanjian baru, melalui rasul-rasul, melalui para murid yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan tentang kabar kebaikan Allah. Proses tentang disebut dengan melunakkan hati Tuhan adalah sebuah proses yang sangat baik daripada manusia yang ada di dalam transisi perjanjian lama dan perjanjian baru yang tercatat dalam kitab Sakaria. Alkitab mengatakan ada orang-orang yang masih datang dari bangsa-bangsa dan penduduk kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Rupanya manusia tidak selalu dalam bentuk pemberontakan. Ada saat di mana manusia di posisi tertentu, dalam keadaan tertentu, dia akan mencari Tuhan. Dan itu dicatat di dalam kitab Sakaria, dikatakan orang-orang dari kota yang mencari Tuhan, ingin melunakkan hati Tuhan. Mereka pun memberitakan, mengajak orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan semesta alam menyembahnya. Mengapa dikatakan melunakkan hati Tuhan? Tentu ada proses di mana murka-murka Allah di zaman sebelumnya, di waktu sebelumnya, sedemikian luar biasa. Kalau kita berbicara tentang perjanjian lama, bagaimana murka Tuhan demi murka Tuhan itu dinyatakan karena keberdosaan manusia. Kita melihat dari perjanjian lama, dari mulai peristiwa Nabi Nuh, Sodom dan Gomora, kemudian bagaimana Mesir diberikan tulah sekian banyak, kemudian proses-proses bagaimana orang-orang yang meninggalkan Tuhan, yang menyesatkan banyak orang lain, dia mengalami penghukuman demi penghukuman. Itu semua terjadi. Allah yang kemudian menghukum dan Allah yang menegakkan kekudusan dan Allah yang menegakkan keadilan. Namun juga ada sifat Allah yang kemudian terungkap dalam perjanjian baru secara gamblang, yaitu Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi. Dan melalui Nabi Sakaria, Allah memberitakan peristiwa bagaimana bahwa kabar baik, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan Tuhan itu diberitakan kepada seluruh bangsa, dan tercatat itu di dalam kitab Sakaria sebagai gambaran kondisi manusia pada zaman itu.
Sahabat seperjalanan, mereka mencari Tuhan. Mengapa mereka mencari Tuhan dan berusaha untuk melunakkan hati Tuhan? Artinya orang-orang berupaya supaya Tuhan itu kembali kepada dirinya, supaya Tuhan itu tidak meninggalkan dia, supaya Tuhan itu tidak menjadi pribadi yang terus murka dan menghukum mereka. Sebuah kesadaran ini tentu harusnya menjadi bagian yang ada pada hidup setiap sahabat seperjalanan. Kalau kita sudah meninggalkan Tuhan sekian lama, yang membuat Tuhan murka, karena Tuhan tidak bisa mentoleransi yang namanya dosa, yang namanya pengkhianatan, yang namanya segala hal-hal yang buruk. Namun di aspek lain Tuhan itu maha kasih, Tuhan peduli, Tuhan mencari yang hilang. Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, tidak hanya fisik, tapi sakit-sakit bentuk-bentuk lain. Mereka datang dikatakan untuk menyembah Tuhan dan ingin melunakkan hati Tuhan. Mari kita belajar dalam proses ini, sahabat seperjalanan. Bukankah dalam sebuah kehidupan keseharian kita, tatkala ada anak yang sesungguhnya sudah sangat dimurkai oleh orang tua, karena perbuatan dosa yang diberikan 1 kali dilanggar, diberikan kesempatan 2 kali dilanggar, 3 kali dilanggar, 4 kali dilanggar. Mungkin banyak orang tua sudah, anak ini tidak lagi saya akui sebagai anak. Bahkan mungkin berani menyampaikannya di media massa, lewat media massa koran, ataupun kemudian elektronik, bahwa anak ini tidak lagi diakui sebagai anak. Mungkin tanda kutip sebagai anak durhaka. Dalam posisi inilah kita perlu belajar seperti orang-orang pada zaman Nabi Zakaria. Datang kepada Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Sekalipun Tuhan bukan pribadi yang bisa dibujuk, karena Allah punya sebuah ketentuan, Allah punya keputusan, Allah punya kedaulatan yang tidak bisa diganggu-gugat, yang tidak akan bisa berubah kalau dia sudah memutuskan. Namun konsep kata melunakkan hati Tuhan adalah sebuah kesadaran pertobatan. Datang kembali kepada Bapa, Allah Bapa, yang mengasihi kita sebagai anak-anak yang terhilang. Maukah kita datang kembali kepada Tuhan? Kalau kita sudah berkanjang dalam dosa, kita sudah berlumur kesalahan, kita sudah melakukan perkara-perkara yang buruk di hadapan Tuhan. Dan setiap dosa itu tentu juga sebagai sebuah perkara-perkara juga yang merugikan manusia. Mari kita lihat di dalam 10 hukum Tuhan. Apakah mencuri itu bukan merugikan orang? Apakah membunuh itu bukan menyakiti orang? Tidak hanya yang terbunuh, tapi mereka-mereka yang sebagai anggota keluarganya. Apakah bersaksi dusta, mengucapkan kata-kata pembohongan, penipuan, dusta, apakah itu tidak menyakiti orang? Itu menyakiti semuanya. Jadi perbuatan dosa itu tidak hanya menjadi sebuah kehidupan yang berkanjang dalam dosa, hidup kita kemudian jauh dari kekudusan, namun juga melukai banyak orang. Maukah kita datang seperti orang-orang pada zaman Zakaria, dan kita mengakui segala salah dan dosa kita, dari segala suku, bangsa, bahasa, dari berbagai kota, datang kepada Allah, ingin melunakkan hati Tuhan. Setiap pengakuan dosa, setiap pertobatan di dalam kesungguhan, Allah tidak pernah menutup pintu kasih-Nya, pintu pengampunannya, pintu keselamatannya. Dan Tuhan akan mencintai kita dengan cinta yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan, biarlah kita terus memberikan diri kita sepenuhnya untuk datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa yang pernah kita perbuat, yang pernah kita lakukan untuk tidak dilakukan kembali. Dan Tuhan akan menerima kita, sekalipun kita tidak perlu melakukan melunakkan hati Tuhan, karena kasih-Nya jauh lebih dahulu daripada pertobatan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.